Selamat pagi pemirsa, liputan Songce kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya, Salwaika Fauzia, dalam buletin berita hari ini. Kita awali informasi dari dunia pendidikan di ibu kota. Program makanan bergizi gratis atau yang dikenal dengan MBG terus menunjukkan dampak positifnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah implementasi kesuksesannya di SMAN 96 Jakarta, sekolah yang juga dikenal sebagai salah satu green building berkonsep net zero di ibu kota. Program MBG di SMAN 96 Jakarta tak hanya menyediakan asupan gizi yang seimbang, tapi juga menyatu dengan semangat lingkungan sehat yang diusung oleh sekolah ini. Sejak diluncurkan, program ini disambut antusias oleh para siswa. Setiap harinya, siswa menerima menu makanan lengkap yang telah melalui proses perencanaan gizi ketat. Tujuannya jelas, memastikan asupan nutrisi optimal untuk mendukung fokus belajar dan aktivitas non-akademik mereka. Oke, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ayo Maditya Sujahri dalam liputan Songce News yang akan membahas tentang program makanan bergizi gratis di SMA Negeri 96 Jakarta. Sekarang saya berkesempatan untuk mewawancarai siswi di SMA Negeri 96 Jakarta. Mari kita simak. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Adinda Putri Kinanti dari kelas 11C. Oke, Adinda Putri Kinanti. Jadi bagaimana perasaan Anda dengan adanya program makanan bergizi gratis di SMA Negeri 96 Jakarta? Kalau saya sendiri sih senang ya karena adanya program MBG di SMA Negeri 96 Jakarta. Dan apakah program makanan bergizi gratis ini sudah sesuai selera dan cukup mengenyangkan saat Anda makan? Menurut saya sih cukup karena porsinya juga ada lumayan banyak, terus makanannya beragam ya. Dan apakah program makanan bergizi gratis ini mengurangi beban orang tuamu di rumah? Jujur iya, karena kita jadi hemat uang, terus orang tua juga jadi nggak perlu bawain bekal lagi. Dan apakah ada pengalaman menarik atau kendala saat program makanan bergizi gratis ini berlangsung di SMA Negeri 96 Jakarta? Hal menariknya tuh karena makanannya beragam ya. Tiap hari tuh beda-beda menunya. Terus juga kadang kita dapat susu, dapat buah-buahan, banyak deh. Dan juga kendalanya sih sejauh ini belum ada. Nah, kalau kamu diberikan kesempatan untuk memberi saran, apa yang akan kamu perbaiki? Apa saran yang harus diperbaiki dalam program makanan bergizi gratis ini? Mungkin untuk porsi sayurnya diperbanyak lagi aja ya. Karena menurut saya itu masih dikit banget. Oke, jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara barusan adalah program makanan bergizi gratis sangatlah berguna untuk siswa-siswi SMA Negeri 96 Jakarta dan dapat mengurangi beban orang tua di rumah. Dan cukup sekian dari saya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke studio. Halo, selamat siang pemirsa. Dalam liputan khusus makanan bergizi gratis di sekolah SMAN Jakarta. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu guru di sekolah ini untuk mengetahui pendapat beliau tentang di perjalanan sekolah. Baik, dengan Bapak siapa saya berbicara? Makan saya Pak Jalil, fisika di SMA 9. Mulai Pak. Silakan. Apa pendapat Bapak tentang berjalannya program makanan bergizi gratis di sekolah ini? Oke, kita MBG ini kalau nggak salah udah hampir mendekati 2 minggu ya durasinya. Dari awal sampai sekarang saya rasa sih lancar-lancar aja. Hanya beberapa hal yang terkadang teknis. Mungkin pertama dari segi telatnya pengantaran, atau mungkin kualitas barangnya yang tidak begitu prima, atau juga mungkin ada beberapa sayur-sayur yang dalam keadaan tidak bagus. Tapi sejauh ini saya lihat alhamdulillah semua programnya lancar-lancar saja. Oke, kemudian menurut Bapak program ini sudah berjalan sesuai rencana atau? Kalau secara rencana saya lihat sih kita tahu ya bahwa ini adalah program pemerintah. Tujuannya adalah untuk menuntaskan stunting dan juga meningkatkan pengetahuan gizi buat anak-anak. Dan saya rasa semuanya sih sesuai dengan rencana. Ya nanti kita lihatnya kendalanya ada di SPPG-nya aja. Jadi mungkin ada makanan kurang terjaga kualitasnya, atau mungkin yang teman-teman kita dengar di luar daerah itu ada yang keracunan. Insya Allah sih di situ nggak ada yang keracunan. Udah dicek semua ya. Dan bagaimana dampaknya terhadap mungkin semangat belajar siswa atau produktivitas belajar?
Kalau untuk makanan saya lihat anak-anak udah begitu antusias ya. Jadi ketika datang mereka ambil ke bawah kemudian didistribusikan ke kelas. Jadi saya kira dengan adanya MBG ini anak-anak bisa fokus belajar. Karena kalau mereka terisi, karena kalau udah terisi maka energi untuk belajar sepanjang hari itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi kalau dilihat dari semua mereka bisa belajarnya alhamdulillah semoga meningkat ya. Saya lihat sih semuanya lebih antusias untuk itu. Yang terakhir Pak, Bapak apa harapan Bapak untuk program MBG ke depan? Harapan saya dua ya. Yang pertama adalah semoga MBG ini ditingkatkan lagi kualitas makanannya. Jadi jangan sampai misalkan hanya nasi aja, mungkin juga biasa kentang, kemarin udah bagus kentang. Dan mungkin singkong atau ubi juga boleh, karena nanti biar kita tahu bahwa negeri ini tuh banyak sekali bahan-bahan pangan yang perlu kita eksplorasi. Yang kedua nanti kalau seandainya bisa, saya berharap MBG ini tidak hanya di sekolah ini aja, mungkin disalurkan ke sekolah yang lain, atau bahkan mungkin daerah-daerah yang lebih butuh kayak di daerah di pedalaman tuh mungkin di provinsi yang tidak begitu terjangkau makanannya kayak di Papua. Karena kita lihat ya bahwa orang-orang yang mungkin di daerah kota-kota ini mereka terlalu banyak milih-milih makanan. Jadi kalau di luar mungkin lebih baik terjamin pasti habis dan juga dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Baik, terima kasih Bapak atas Ya. Dari hasil wawancara saya sebelumnya dengan narasumber, dapat kita simpulkan bahwa MBG bukan hanya sarana sebagai peningkatan gizi siswa dan siswi SMA 96 Jakarta, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas semangat belajar siswa dan siswi SMA 96. Nah, semoga program ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, Tristan Bandung Trama Kuncoro, report kami dari SMA 96 Jakarta. Balik ke studio. Ya pemirsa, begitulah upaya SMAN 96 Jakarta dalam memastikan gizi terbaik bagi siswanya, sekaligus mencetak generasi unggul yang sehat. Berbicara soal makanan dan gizi, tentu tak bisa lepas dari topik yang satu ini, kuliner. Setelah melihat gizi seimbang di sekolah, kini saatnya kita berpindah ke Jakarta Selatan, tepatnya di Blok M yang terdapat daerah untuk menikmati makanan, yaitu Taman Literasi yang selalu ramai dengan pilihan makanan kekinian yang menggugah selera. Mulai dari jajanan legendaris hingga tempat nongkrong baru, Blok M adalah surga bagi para food hunter. Siapa tahu di sana ada menu sehat yang tak kalah nikmat dari hidangan MBG. Langsung saja, tim kami sudah merangkum sejumlah tempat kuliner paling hits yang wajib Anda coba di kawasan Blok M. Then you hear a man is moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to come. Halo teman-teman, jadi kali ini kami sedang main di daerah Blok M, yaitu salah satu kawasan yang paling hits banget nih di Jakarta Selatan. Nah, di sini tuh penuh banget sama tempat kulineran dan nongkrong. Nah, ini destinasi pertama kita, yaitu Papaya. Ayo. Nah, di sini terdapat banyak sekali makanan ala-ala Jepang. Di sini juga terdapat daging mentah, berbagai macam telur, minuman, dan frozen food. Di Papaya ini terdapat banyak promo-promo makanan yang sangat kantong pelajar. Dan tidak lupa di Papaya terdapat makanan manis. Di sini kita sedang melakukan pembayaran atas makanan yang kita beli. Selanjutnya, destinasi kedua kita yaitu ke Taman Literasi. Nah, kita udah sampai nih teman-teman. Langsung aja cus kita masuk ke Taman Literasi. Ternyata di Taman Literasi sedang mengadakan event yang mempromosikan Glassman. Nah, di Taman Literasi ini kita bisa melakukan foto booth bersama teman-teman kita. Seperti yang aku katakan di awal video, di sini banyak sekali tempat-tempat nongkrong, yaitu seperti kafe-kafe untuk bersantai. Di sini juga ada perpustakaan loh guys. Oke, selanjutnya di area belakang Taman Literasi terdapat Plaza Anak atau Children Plaza. Di area ini biasa digunakan oleh orang-orang untuk bersantai. Selanjutnya kita akan menyaksikan video review tentang makanan yang baru saja kita beli dari Papaya tadi. Halo teman-teman. Jadi habis dari Papaya tadi, di sini kita mau review makanan dari Papaya. Kita beli dua macam makanan. Di sini aku beli sushi. Di sini aku beli salad sayur.
Nah, di sushi ini ada ikan salmonnya, ada nasinya, dan ada asinannya. Di sini ada 3 sushi. Nah, di sini ada wortel, kol, jagung, dan juga saus mayones. Nah, udah segitu aja untuk review kali ini. Sampai jumpa di lain kali dan kembali ke studio. Demikian laporan kami, tetaplah bersama kami di Liputan Songche. Sampai jumpa.